Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ini saya akan mereview uang Gobang Benggol. Dan uang Gobang Benggol ini paling sering juga ditanyain di saya punya grup fanpage juga. Koin ini memang paling banyak dicetak oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dulu. Jumlahnya mungkin lebih dari 40 juta ya. Ini adalah koin Benggol yang saya maksud. Ini berangkat tahun 1945, bertuliskan Nederland Indi 2,5 sen. Koin yang paling banyak beredar adalah koin 1945. Jadi banyak teman-teman yang bertanya berapakah harganya ini, saya punya satu, saya punya dua. Itu karena mereka dapetin ini mungkin dengan mudah ya, karena tersebar udah banyak banget koin ini. Pinggirannya dia tidak berkurai, dia mulus, nggak ada getokan juga seperti halnya koin gulden. Kalau di NGC koin ini mungkin dia bisa berharga sampai ya di atas 1 jutaan kalau nggak salah. Soalnya aku pernah ngeliat di tabel NGC itu harga koin ini kalau dia masuk di grade NGC dia bisa mahal gitu, sampai 2 jutaan kalau nggak salah. Tapi kalau yang kalian punya tidak pernah di NGC, masih bentuk polosan seperti yang saya pegang ini, ya paling harganya sekitar 5.000 lah per keping, atau 2.500 sampai 5.000. Ada juga yang menjual sampai 25.000. Tapi harga koin kuno itu nggak bisa kita standarkan guys ya, karena itu tergantung dari minat pembeli dan keinginan si penjual. Jadi teman-teman yang berhasrat kaya dengan jualan uang keping Benggol yang seperti ini, terus bisa kaya raya mendadak, jangan mimpi dah. Karena koin Benggol ini banyak banget yang berangkat tahun 45 ya, 1945 banyak banget dibuat. Dan memang koin ini koin terakhir, dan makanya masih kelihatan mulus banget gitu guys, masih kelihatan jelas. Ini dulu masih bisa dipakai belanja kok, zaman tahun awal-awal kemerdekaan. Tapi seiring waktu bergantinya dengan rupiah, maka koin ini sudah tidak dipakai lagi. Tapi oleh sebagian masyarakat masih dipakai sebagai kenang-kenangan ataupun sebagai kalung, merchant, sebagai macam-macam lah, karena memang peninggalan pemerintah penjajah. Kalau kita hitung angka tahunnya di sini 45, ini mungkin udah lebih dari setengah abad, karena koin ini angka tahun 45. Dan teman-teman juga punya yang angka tahun yang lebih tua dari ini ya. Cuman harganya tetap sama aja guys, nggak beda antara yang tahun 18 sama 19, ini udah sama aja. Mungkin orang akan lebih memilih yang modelnya masih bagus kayak gini, karena ini akan dilebur lagi. Kalau untuk para pengepul yang dijual lagi ini akan dilebur lagi. Tapi bagi kita sih ini suatu yang berharga, karena koin ini adalah koin yang masih zaman penjajahan Belanda. Oke, terkait dengan detail karena teman-teman semua punya, jadi saya nggak akan bahas terlalu banyak detail dari koin ini. Tapi yang jelas koin ini adalah 2,5 Benggol, terkenal dengan koin 2,5 Benggol sebenarnya. Koin ini 2,5 sen, terkenal dengan nama koin Benggol atau koin Gobang. Berbahan tembaga. Sebenarnya pada dasarnya koin ini tuh dilapisin sama perak guys, seperti apa yang saya punya. Ada saya dapetin itu masih sisa-sisa peraknya. Jadi koin ini memang dipakaikan untuk membayar para pekerja pribumi oleh pemerintah kolonial Belanda zaman dulu. Mereka dibayar dengan koin ini, bukan dengan koin gulden. Dan
masyarakat juga bertransaksi dengan koin ini. Jarang yang menggunakan gulden. Kalaupun ada yang punya gulden itu pasti orang kaya, karena harga satu keping 2,5 gulden itu kalau zaman dulu bisa dipakai untuk membeli kerbau atau sapi, karena nilainya sangat tinggi ya. Sekarang jarang memang ditemukan gulden yang dalam keadaan NGC di Indonesia, tapi saya nggak tahu juga sih karena belum pernah mengulik terlalu dalam. Tapi yang jelas kembali ke fokus permasalahan yang kita bahas ini, koin ini kalau dari bentuknya masih utuh banget, masih terbaca, dan koin ini lebih artistik ya kita lihat daripada koin yang zaman sekarang. Kalau ngomongin detail, maka detail dari koin ini gambar di sininya ini mahkotanya hampir sama dengan gulden ya. Gulden Wilhelmina tuh Gulden Wilhelm hampir sama. Tapi ada yang berbeda juga sebenarnya kalau dari detail di mahkota ini. Hampir sama dengan detailnya. Terus di sini tulis P, di sini gambar apa yuk? Yang udah biasa kemarin udah sama-sama bahas, itu gambar ular melilit tongkat dan bersayap. Jadi untuk teman-teman yang memiliki koin benggol ini, kalau kalian kembali lagi saya ingin sampaikan bahwa koin ini nilai numismatiknya memang ada, dan itu tergantung dari kondisi koinnya. Tapi kalau berharap kaya dengan menjual koin ini seperti yang disampaikan di banyak video-video yang ada di YouTube, itu terlalu lebay lah, dan itu bohong, itu hoax gitu. Karena yang di NGC saja yang bisa mahal, karena proses di NGC itu juga butuh waktu panjang. Kalian harus mengirim koin kalian ke NGC dan nanti akan diberikan pelabelan. Kalau dia dimasukin di dalam kapsul, maka itu udah dianggap bagus. Kalau enggak masuk ke dalam kapsul, dimasukkan dalam kantong plastik biasa, maka itu sudah ada label-label sendirinya nanti terkait dengan kualitas koin teman-teman. Jadi kalau kalian punya koin ini, kalau saya masih mending kalian pakai untuk kerokan aja, karena terkenal koin benggol ini bagus untuk kerokan dan katanya sih berkhasiat. Dan koin ini paling sering saya review guys, dan kenapa saya review ulang lagi, karena memang banyak teman-teman yang mempertanyakan itu gitu. Dan saya kebetulan dapat koin yang bagus juga ini, kelihatan banget ya detailnya, masih terbaca jelas, dan memang unik banget ya, unik banget. Koin ini ada tulisan Arab Melayunya, ada tulisan Jawa, dan ini ada logo pemerintah kolonial Hindia Belanda, logonya negara Belanda. Nah kalau secara desain memang desainnya bagus, keren. Kalau saya suka, paling saya suka koin-koin yang dari pemerintah Hindia Belanda itu, terutama gulden. Saya suka banget melihat gulden. Kenapa? Karena saya berpikir kalau megang gulden zaman dahulu kala mungkin sekaya apa kita ya. Ya seperti itulah saya berandai-andai. Makanya saya senang koleksi koin kuno, karena saya mengingat kembali lagi ke sejarah masa lampau di mana orang tua kita dulu menggunakan koin-koin ini sebagai alat transaksi mereka. Dan sekarang ini koin-koin ini sudah dianggap sebagai sebuah warisan yang memang harus kita jaga kalau memang itu diberikan oleh leluhur kita. Dan ini adalah bagus kalau dijadiin merchant kalung, dijadiin bandul. Dan memang koin ini keren sih, kalau jadiin kalung juga bagus, saya suka. Oke, mungkin ini saja ulasan sederhana, karena
saya sebenarnya lagi nyoba lampu sih biar tampilan video saya lebih bagus, dan semoga saja teman-teman menyukai sekarang video-video saya yang baru, karena saya sekarang menggunakan lampu sehingga lebih jelas lagi dalam membuat video, dan teman-teman bisa lebih detail lagi dalam melihat koin-koin yang memang agak susah saya kemarin memberikan detail kepada teman-teman, tapi sekarang alhamdulillah perangkat baru saya sudah ada, dan itu semua juga berkat support dari teman-teman semua. Oke, salam numismatik Indonesia jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.